Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, untuk rekan-rekan guru, selamat. Semoga yang uji kompetensi tadi untuk hari ini berjalan dengan lancar dan hasil yang memuaskan. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan, semoga untuk berikutnya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi. Semoga hasil rekan-rekan itu seperti yang tadi diharapkan, yaitu lulus semua. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita tidak berbicara tentang uji kompetensi lagi, tetapi kita berbicara tentang apa sih dari modal kompetensi guru, yaitu sesuai dengan kita kulik habis tentang peraturan Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Itu ada nomornya, nomor suratnya, tentang apa? Tentang modul kompetensi guru. Di sini kita bagi menjadi dua bagian. Kita lihat tanggal berapa suratnya keluar, yaitu sekitar kalau nggak salah tanggal 17 Mei 2023 langsung dikeluarkan oleh Dirjen GTK. Berikutnya dibagi dua, yaitu kita akan bicara tentang kamus kompetensi guru, dan yang satunya adalah kompetensi guru perjenjang jabatan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bicara tentang kamus kompetensi guru. Nah, teman-teman kan setelah mengikuti uji kompetensi kan bingung gimana hasilnya, seperti apa dan sebagainya. Sebelum hasilnya keluar, kita lebih baik terlebih dahulu kita mengetahui kira-kira nanti keluarnya apakah mau seperti jenjang level sesuai dengan kompetensi hasil dari tes kita, atau seperti apa. Minimal kita sudah mengetahui perjenjang atau kompetensi apa yang ada pada jenjang masing-masing, baik dia level 1, 2, 3, 4 maupun 5 per kompetensi kita masing-masing. Oke, yang pertama yang kita bahas, sebelum kita bahas, mohon maaf meminta bantuan rekan-rekan, mohon bantuan rekan-rekan untuk like, share, subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi untuk berbagi praktik baik tentang informasi seputar teknologi dan pendidikan. Oke, bagian pertama yaitu kita berbicara tentang kamus kompetensi guru. Di sini kita ada beberapa kompetensi yang dibagi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik itu kalau nggak salah satunya itu yang dimasukkan dalam uji kompetensi untuk rekan-rekan yang mengikutinya. Kompetensi pedagogik itu apa sih? Kompetensi pedagogik sesuai dengan surat edaran ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, untuk level kompetensinya kita lihat di situ ada level 1 seperti yang tadi kita bicarakan, level 2, level 3 dan level 4 serta level 5. Kita lihat di deskripsi level itu hampir sama, yang membedakannya adalah ada kata-kata yang untuk level 1 memahami konsep, yang level 2 yaitu melakukan upaya, yang level 3 yaitu mengevaluasi, yang level 4 itu kata kuncinya berkolaborasi, level 5 yaitu membimbing rekan sejawat. Nah, untuk kompetensi pedagogik ini kita fokusnya pada apa? Deskripsinya yaitu memahami konsep lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk level 2 yang tadi dia level 1 itu memahami konsep, level 2 itu sudah meningkat yaitu dengan melakukan upaya berupa strategi lingkungan pembelajaran yang tadi. Untuk yang level 3 itu lebih lagi meningkat yaitu mengevaluasi penggunaan strategi. Yang level 4 yaitu dia sudah masuk tahap berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam hal apa? Dalam menggunakan strategi tadi. Yang level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi tadi. Nah, ini untuk yang level pedagogik. Di setiap kompetensi pedagogik atau kompetensi yang lain itu ada beberapa indikatornya, yaitu yang pertama, indikator pertama tentang kompetensi pedagogik yaitu lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Yang level indikator yang kedua yaitu pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik.
Yang untuk poin yang ketiga, yaitu indikator ketiga, asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk yang kolom-kolom yang ini adalah itu menunjukkan level 1, 2, 3, 4, dan 5 level kompetensinya. Nah, seperti tadi yaitu ada keywordnya per level, yaitu yang level 1 memahami apa sesuai dengan indikator yang tadi, yaitu memahami penting dan manfaat lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Untuk level 2 itu menerapkan, bukan memahami lagi tapi sudah masuk kepada menerapkan strategi. Untuk level 3 yaitu mengevaluasi strategi yang tadi digunakan. Yang level 4 itu sudah masuk ke tahap berkolaborasi. Level 5 dia sudah termasuk tahap membimbing rekan sejawat. Yang berikutnya yaitu untuk indikator 2 dan 3 sama kayak tadi. Untuk kompetensi kedua yaitu kompetensi kepribadian. Apa sih kompetensi kepribadian? Menurut yang surat edaran ini adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kemampuan kepribadian tersebut dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik, profesi dan berorientasi pada peserta didik. Kita lihat yaitu levelnya sama kayak tadi, level 1, 2, 3, 4 sampai 5. Level 1 kata kuncinya tetap ini sama, yaitu memahami. Nah, di sini memahami apa? Yaitu memahami konsep kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi serta orientasi yang berpusat pada peserta didik. Untuk level 2 yaitu sudah menggunakan strategi tadi. Untuk level 3 yaitu mengevaluasi pengguna strategi. Untuk level 4 yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menggunakan strategi tadi. Level 5 yaitu membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi tadi. Nah, sama poin-poin untuk level 1 sampai level 5 tadi. Yaitu berikutnya indikator. Indikator yaitu yang pertama kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Indikator kedua yaitu pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Indikator ketiga yaitu orientasi berpusat pada peserta didik. Nah, sama setiap indikator dalam kompetensi itu ada keywordnya. Untuk level 1 tetap sama, yaitu memahami apa, yaitu kita lihat pada indikator di sini memahami pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran. Yang level kedua dia sudah pada membiasakan atau keywordnya yaitu menerapkan. Yang ketiga, level 3 itu keywordnya adalah mengevaluasi kebiasaan atau mengevaluasi tadi penerapan pada level 1 atau level 2. Yang berikutnya itu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait kebiasaan atau penerapan yang tadi. Untuk yang level 3 dia sudah masuk tahap membimbing rekan sejawat dalam hal meningkatkan atau melakukan yang tadi disebutkan di level 1 sampai level 4 tadi. Berikutnya yaitu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial itu apa? Menurut edaran ini adalah kompetensi guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik sesama guru, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Sama kayak tadi levelnya ada 5, yaitu level 1 itu tentang apa? Keywordnya yaitu memahami apa? Konsep kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran, keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran, serta keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan jejaring yang lebih luas. Level 2 seperti biasa keywordnya adalah menggunakan strategi tadi, strategi kolaborasi. Level 3 yaitu mengevaluasi penggunaan strategi. Untuk yang level yang keempat yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Untuk level 5 tentunya itu membimbing rekan sejawat. Berikutnya indikatornya sama seperti kompetensi yang terdahulu, yaitu ada beberapa indikator. Yang pertama kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Yang kedua yaitu keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran. Level 3 yaitu keterlibatan dalam bukan level 3 maksudnya itu indikator ketiga yaitu keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Nah, untuk levelnya sama kayak tadi ada keywordnya yaitu sesuai dengan indikator. Setelah keyword itu yang per level 1 yaitu memahami. Yang level 2 yaitu berperan atau dia bahasanya di sini yaitu melibatkan. Yang level 3 yaitu mengevaluasi, level 4 yaitu berkolaborasi, dan level 5 itu membimbing rekan sejawat. Untuk apa? Untuk yang sesuai dengan indikatornya masing-masing tadi.
Oke, kompetensi berikutnya yaitu kompetensi profesional. Apa yang dimaksud dari kompetensi profesional? Yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, kemampuan penguasaan materi tersebut untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Levelnya sama, itu level 1 sampai level 5, di mana level 1 itu ada keywordnya memahami dalam hal apa di sini? Memahami pengetahuan konten pembelajaran dan cara pengajarannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Untuk level 2 tetap sama, keywordnya adalah menggunakan. Level 3 mengevaluasi, level 4 berkolaborasi, dan level 5 yaitu tentunya membimbing rekan sejawat. Seperti tadi biasa, yaitu setiap kompetensi itu ada indikator. Indikator di sini yang pertama yaitu pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Yang kedua, karakteristik dan cara belajar peserta didik. Untuk yang indikator ketiga, kurikulum dan cara menggunakannya. Seperti biasa, level 1 itu setiap indikator itu yaitu memahami, level 2 menggunakan, level 3 mengevaluasi, level 4 berkolaborasi, level 5 membimbing rekan sejawat. Dalam hal apa? Sesuai dengan indikator yang tadi. Demikianlah rekan-rekan sahabat Uang Britang Channel, mungkin ini bisa menjadi gambaran beberapa pertanyaan dari rekan. Setelah uji kompetensi ini apa sih selain menunggu kelulusan atau tidaknya, kita mungkin bisa menyimak kira-kira level kompetensi kita sebatas mana. Mungkin nanti waktu pas hasil nanti itu akan ditunjukkan seperti rapot bahwa kita termasuk pada jenjang ini. Itu baru kemungkinan karena dilihat dari dari surat edaran, ataupun mungkin sesuai dengan pangkat atau jabatan fungsional yang rekan-rekan pada saat ini, sesuai nggak level dengan level yang ada di sini tadi. Nah, untuk yang berikutnya, video berikutnya ditunggu, yaitu kami akan membahas tentang apa di sini ya. Kami akan membahas tentang modal kompetensi guru, yaitu pada jenjang jabatan. Oke, tentunya cukup sekian sementara waktu untuk yang pembahasan tentang kompetensi guru. Nanti untuk minggu berikutnya kami akan membahas modal kompetensi guru per jenjang jabatan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum kita tutup, kalau misalnya ini bermanfaat, mohon di-share kepada rekan-rekan yang lain. Kalaupun ini kurang bermanfaat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami hanya sebatas sharing atau berbagi apa yang kami dapat, apa yang kami pahami. Kalaupun itu kurang, hanya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.